Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hahan Nuriski dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Final Project Data Analysis yang saya ikuti dari program Kampus Merdeka MSIB yang dilaksanakan oleh Celerets. Oke, yang pertama ada latar belakang. Di sebuah perusahaan United States memiliki data karyawan yang tersebar dari setiap state dan kota yang memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. Data tersebut meliputi berbagai detail terkait para karyawan seperti nama, location, tanggal lahir, ras, hire date, term date, dan kualifikasi lainnya. Informasi ini sangat berharga bagi Departemen HR dalam mengelola tenaga kerja perusahaan dengan efisien. Data HR yang akurat dan terperinci memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan seperti perekrutan, pelatihan, pengkajian, manajemen kinerja, dan pengembangan karir karyawan. Dengan memiliki data HR yang terorganisir dengan baik, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memaksimalkan potensi dan produktivitas karyawan, serta memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Oke, tujuan dari melaksanakan analisis data dari HR ini yaitu yang pertama untuk mengetahui jumlah karyawan dan status keaktifannya, lalu yang kedua untuk mengetahui jumlah sebaran karyawan dan sebaran umur, yang ketiga melihat perbandingan lokasi karyawan dan gender karyawan, lalu yang terakhir yaitu memudahkan HR dalam mengelola tenaga kerja perusahaan dengan efisien. Untuk alur pengerjaannya sendiri, yaitu yang pertama dari mulai lalu dilanjutkan dengan mengumpulkan data atau data yang dipakai di sini, data yang telah disediakan oleh pihak Celerets. Saya memilih data dari Human Resource yang ada di United States. Lalu berikutnya cleansing data using Pentaho, yaitu melakukan normalisasi atau semacamnya menggunakan Pentaho dengan menghilangkan nilai nol atau mengisi kolom-kolom yang terdapat anomali. Lalu yang berikutnya yaitu membuat data mart di PostgreSQL. Selanjutnya yaitu tahapan untuk membuat dashboard. Yang pertama define purpose, yaitu memetakan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat dashboard. Lalu yang berikutnya ada create mockup yang digambarkan dengan sketsa-sketsa. Lalu yang terakhir yaitu membuat dashboard berdasarkan mockup yang telah dibuat sebelumnya, lalu menghasilkan insight dari dashboard tersebut. Lalu untuk data, berikut data yang telah diberikan oleh pihak Celerats, yaitu data HR. Yang pertama di kolom ID terdapat ID dari para karyawan, lalu ada first name, last name, birth date atau tanggal lahir mereka, gender, jenis kelamin, race yaitu ras dari macam-macam ras di seluruh dunia, yaitu ada Asian, white, black, Afrika, dan semacamnya. Lalu departemen yang ada dari perusahaan tersebut, job title atau titel dari karyawan, lokasi, itu dia berlokasi di kantor pusat atau dia bekerja sebagai remote atau WFH, work from home. Lalu yang berikutnya ada hire date, yaitu tanggal di mana dia direkrut. Lalu yang terakhir, lalu ada term date, di mana dia tanggal sampai dia selesai bekerja di kontraknya. Di sini di kolom term date terdapat banyak nilai nol karena masih belum diketahui kapan dia akan habis kontraknya. Lalu ada kolom location, location state, dan location city. Oke. Penggunaan tools yang saya lakukan dari project akhir ini yaitu menggunakan Google Sheet untuk manajemen data, lalu ada The Beaver untuk membuat data mart, lalu Figma untuk membuat mockup, Google Colab untuk melakukan model machine learning, lalu ada Pentaho yang untuk cleansing data, Draw.io hanya untuk membuat flow alur tadi, alur yang pada sebelumnya, lalu yang terakhir ada Tableau untuk membuat dashboard.
Yang pertama, step yang kita lakukan yaitu sesuai flow activity tadi, yaitu melakukan cleansing data. Di sini saya melakukan cleansing data menggunakan Pentaho Data Integration. Bisa dilihat di sini saya memasukkan step yang pertama yaitu CSV file input, yang mana saya memasukkan data HR tersebut ke dalam step ini. Lalu setelah data berhasil diimport, kemudian saya menambahkan yang namanya step modified JavaScript value. Karena di sini tujuannya saya ingin menghilangkan nilai nul yang ada pada term date dengan mengisinya dengan angka 999 untuk tahun, lalu 12 untuk bulan, dan 31 untuk tanggal. Karena untuk term date ini kan masih belum diketahui kapan dia selesai bekerja. Jadi diberikan diisi dengan data semaksimal mungkin dari tahun dan maksimal dari bulan dan tanggal. Lalu yang berikutnya ada concat fields, di mana di sini saya akan menggabungkan kolom dari first name dan last name dijadikan satu menjadi name saja, full name. Lalu yang berikutnya ada select value. Di sini gunanya select value yaitu untuk merubah format data yang sebelumnya formatnya mungkin ada dari bulan dulu lalu ke tanggal lalu ke tahun, saya bikin menjadi tahun terlebih dahulu, bulan, dan selanjutnya itu tanggal. Dari yang format yang telah saya ubah yaitu yang pertama ada birth date, hire date, dan term date. Lalu yang berikutnya ada step filter row. Di sini karena terdapat ada setelah saya lakukan pengecekan ulang terdapat data yang berisi nilai koma gitu. Jadi selama dari angka 2000-an sampai 3000 itu terdapat nilai nol. Waktu saya mengecek menggunakan machine learning di Python itu terdeteksi. Jadi saya balik lagi ke cleansing data dan menerapkan filter rows yang dimana jika ID jika ID tidak sama dengan nol maka data itu masuk lanjut, atau jika dia berisikan nol maka dia tidak akan ke ekspor ke step berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu ada table output. Di sini table output sendiri berguna untuk melakukan pengeksportan data ke dalam database, yaitu data mart yang sebelumnya telah dibuat menggunakan the beaver dari server PostgreSQL. Oke, balik ke selanjutnya yaitu create data mart. Ini merupakan tampilan dari data mart data yang sebelumnya telah di cleansing, yang sebelumnya menggunakan Pentaho sudah diekspor ke data mart dengan tampilan seperti berikut ini. Datanya sudah disesuaikan, name yang sebelumnya first name dan last name jadi name saja. Lalu ada birth date, gender, race, department, dan tidak ada kolom yang dihapus. Berikutnya define purpose and need, yaitu tujuan dan kebutuhan dari kita membuat dashboard ini, yaitu yang pertama kebutuhan yaitu membuat worksheet total employee, yaitu bertujuan untuk mengetahui jumlah karyawan di perusahaan tersebut, lalu membandingkan gender, melihat persentase perbandingan antar pria dan wanita dari total karyawan. Lalu yang ketiga ada perbandingan location, yaitu headquarter atau remote, melihat perbandingan lokasi dari tiap karyawan. Lalu yang keempat, mengelompokkan umur dan melihat jumlah dari tiap umur dan mengetahui di rentan umur berapa yang paling banyak jumlah karyawannya. Lalu yang kelima, ada peta sebaran karyawan sesuai state, melihat persebaran dari semua karyawan berdasarkan state-nya. Yang keenam, ada jumlah karyawan tiap departemen, mengetahui jumlah karyawan per departemennya. Lalu yang terakhir ada status keaktifan karyawan, melihat jumlah karyawan aktif dan yang sudah tidak aktif di perusahaan tersebut. Untuk palette warna yang saya pakai sendiri yaitu saya menggunakan 5. Yang pertama ungu biasa, lalu ada putih, ada hitam, ungu muda, dan ungu tua. Jadi base-nya yaitu ungu.
Untuk pembuatan mockup sendiri saya menggunakan Figma. Di sini saya membuat sketsa yaitu ada pertama di bagian pojok atas kiri yaitu title. Di sini saya akan menuliskan eh, HR dashboard itu seperti data yang diberikan, lalu logo dari Celeres dan Kampus Merdeka, lalu berikutnya dari worksheet yang telah dari kebutuhan yang sebelumnya telah dibuat, dipetakan, kita membuat kontainer-kontainer dari worksheet tersebut. Yang pertama yaitu ada peta sebaran karyawan sesuai stat, ditaruh di sebelah kiri atas, lalu ini menggunakan map kemungkinan besar karena dia peta, lalu perbandingan headquarter dan remote. Di sini menggunakan pie chart, pengelompokan umur akan menggunakan diagram, lalu di sini dijadikan satu karena perbandingan gender itu terdapat juga total employees-nya dan status employees tersebut. Lalu yang terakhir ada jumlah karyawan tiap departemen. Ini telah sesuai dengan minimum penugasan yang telah diberikan oleh pihak Accelerate, yaitu dengan minimal 5 chart. Lalu berikutnya yaitu dashboard. Dashboard yang telah selesai dibuat. Bisa terlihat di sini dashboard yang telah saya buat. Di sini seperti yang di mockup sebelumnya, saya menambahkan title yaitu HR dashboard, lalu ada logo icon dari orang karena HR sendiri membahas tentang people ya. Lalu berikutnya ada logo yang kita fokus pertama yaitu number of employee by stats. Di sini saya memperlihatkan jumlah dari tiap karyawan masing-masing per state atau per lokasi dia bekerja. Untuk yang pertama di Wisconsin terdapat 382, Michigan, Illinois, Indiana, dan paling banyak itu terletak di Ohio. Karena Ohio tersendiri yaitu merupakan pusatnya. Jika kita filter ya, kita pilih hanya di headquarter, maka dia akan muncul hanya di Ohio. Oke. Untuk yang selanjutnya itu dari rata-rata umur yang ada di perusahaan tersebut yang menunjukkan di sini di kisaran 30 sampai 35 dengan 3.708 karyawan yang bekerja di rentang umur 30 sampai 35. Namun untuk dari kisaran umur 24 sampai 53 ini tidak beda-beda jauh ya. Karena masing-masing dapat angka di 3.000. Lalu ada gender percentage. Di sini kita melihat perbandingan dari berapa banyak karyawan laki-laki dan karyawan perempuan yang ada di perusahaan tersebut. Untuk total employee sendiri ada 22.214 dengan keaktifan 19.852, lalu yang sudah tidak bekerja lagi yaitu 2.362. Di sini terdapat eh, hampir tidak beda jauh dari data gender ini, yaitu laki-laki dengan 11.288 dan perempuan ada 10.321, dan ada yang tidak menyebutkan gendernya dengan 605 orang. Lalu untuk location percentage di sini kebanyakan yaitu 75% karyawan yang bekerja di perusahaan ini berlokasi di headquarter atau di pusat perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya ada remote dengan 24%. Lalu yang terakhir yaitu menampilkan jumlah dari masing-masing karyawan per departemen. Untuk departemen yang paling banyak jumlah karyawannya bisa kita lihat yaitu departemen engineering dengan 6.686, accounting 3.000, sales, human resource 1.000, 1.000 hampir sama 1.000, service, business development, dan sisanya ada research, support, product management, marketing, lalu ada audit. Oke.
Lalu kita bisa lihat berdasarkan filter yang ada di sini, jika kita memilih headquarter, maka terdapat perubahan dari setiap chart-chart yang ada, yaitu total employee yang bekerja di headquarter yaitu 16.000 dengan 14.000 masih aktif. Lalu sama departemennya yaitu didominasi oleh departemen engineering. Lalu jika kita pilih remote, maka terdapat 5.499 total dari karyawan dengan paling banyak diisi oleh departemen engineering, lalu disusul dengan pembagian per state yaitu tetap di Ohio dengan lokasi terbanyak, dan kisaran rata karyawannya berada di umur 30 sampai 35. Berikut itu adalah hasil dari dashboard yang sebelumnya telah saya lakukan analisis. Yang di berikutnya yaitu ada kesimpulan. Perusahaan tersebut mempunyai 19.852 karyawan yang masih aktif sampai sekarang. Lalu perusahaan tersebut didominasi oleh kisaran umur 24 sampai 53 tahun yang berkisaran sama, yakni 3 ribuan. Lalu yang keempat ada Departemen Engineering, merupakan departemen dengan jumlah karyawan terbanyak, yakni 6.686. Lalu yang terakhir, 75% dari total karyawan bekerja di headquarter yang berlokasi di Ohio. Yang berikutnya ada additional work. Ini merupakan tugas tambahan yang tidak diwajibkan oleh pihak mitra sendiri, yaitu membuat model machine learning dari data-data yang telah dilakukan analisis. Di sini saya membuat model machine learning untuk memprediksi dari resign pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Lalu dataset yang berisi informasi pegawai seperti ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ras, departemen jabatan, lokasi, tanggal penerimaan, dan tanggal pengunduran diri, membangun model machine learning yang dapat memprediksi apakah seorang pegawai akan mengundurkan diri atau tidak berdasarkan atribut-atribut tersebut. Step yang pertama yaitu melakukan import library-library yang akan digunakan, yaitu pertama ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan terakhir ada sklearn. Lalu untuk berikutnya yaitu mengupload file data yang akan digunakan. Ini merupakan file yang telah saya lakukan cleansing di Pentaho sebelumnya. Saya jadikan CSV. Sini saya mencoba mengambil datanya menggunakan library Pandas. Ya, diketahui informasi dari tiap masing-masing kolom terdapat nilai non-nul dari tiap-tiap kolom dan tidak ada yang bernilai nul dengan 22.214 data masing-masing. Di sini saya akan memilih fitur yang akan digunakan untuk memprediksi, yaitu yang pertama dari kolom birth date, gender, ras, department, job title, location, hire date, location city, location state. Lalu dengan targetnya itu term date atau tanggal dia selesai atau mengundurkan diri tersebut. Lalu yang berikutnya saya mengkodekan kolom-kolom non-numerik dengan label encoder. Pertama, saya memanggil label encoder terlebih dahulu, lalu membuat function dengan menggunakan for, if, untuk melakukan pengkodean dari masing-masing kolom. Lalu terdapat hasilnya, yaitu birth date menjadi angka, gender menjadi 1 dan 0, yaitu menandakan dia laki-laki atau perempuan. Lalu berikutnya ada membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Yang saya pilih menjadi X yaitu fitur yang berisi kolom birth, date, gender, race, departemen, dan sebagainya. Lalu dengan targetnya yaitu kolom term date. Lalu saya membagi data tersebut menjadi xtrend, xtest, ytrend, dan ytest menggunakan library dari sklearn. Lalu di sini saya menggunakan model misalnya dari decision tree klasifikasi. Di sini saya membangun modelnya dengan memanggil dari decision tree classifier, lalu membuat modelnya. Setelah itu saya melakukan prediksi dengan mencoba nilai test terdapat hasil
yang keluar yaitu 4.443. Lalu yang terakhir saya mengevaluasi performa dari model tersebut dengan didapatkan model akurasinya sebesar 0,64 ribu. 0,64 alat. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya terkait hasil akhir final project di sini. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada trainer, kepada mentor yang telah membimbing saya selama 5 bulanan mengikuti program MSIB ini. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.